terus dijadikan hamba-hambanya dari umat kanjeng Nabi, saya bisa terus istiqomah di dalam ibadah dan amal salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syaikh Abdul Ahmad bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ilmihi wa amin. Wal maqalatul 'ashirah, dalam maqalah yang ke-10 sekadimah dia nasihat saya kaping 10 kali itu anba'd suhab, datangnya pun dari sebagian para ulama-ulama suhud. Baik, betul pula sampai kata Usairah saya kocaki ulama sesuhud dari itu wahum adapun as-suhad alladzina yang dikata orang-orang ihtaraku sekadimah orang-orang itu merendahkan li dunia dekat dunia walam yubalu, dan mereka semua itu tidak memperhatikan, tidak memperdulikan biha kepada dunia. Bal aqadu minka, bahkan orang-orang sezuhud dari itu sekadar mengambil minta dari dunia qadara daruratihim, dekat kadar keperluan atau kebutuhan saja. Tidak itu. Orang-orang zuhud adalah orang-orang yang merendahkan dunia, bahkan tak memperdulikan dunia. Ya. Akan tapi di dalam hal dunia orang-orang zuhud itu cuma menuntut kalbi kebutuhan saus. Dalam hal itu, kemudian kenapa praktek orang zuhud? Kenapa orang-orang saya tadi mobil, orang-orang saya jompot saya coba, atau bajunya saya coba, kenapa saya ada? Yang kemudian juga karena saya hanya masuk dari itu adalah orang-orang yang merendahkan dunia. Ya, orang-orang yang tak memperdulikan dunia, berdiri di dunia. Juga orang-orang surga itu adalah orang-orang yang untuk dari dunia dari hal-hal saus. Menabi kita mungkin tak butuh yang ada mula pribadi, katakan tak butuh mobil pada saat tertentu atau kesimpulan dari orang tersebut, atau tentu tak butuh mobil. Akan tapi menabi pas kita iktibarkan hal itu dengan kasih lain, hati para masyayikh, para ulama-ulama kita. Ya, tentunya semakin akhir zaman punya orang-orang yang berusaha cara berfikirnya. Para masyayikh, para ulama kita ketika beliau mengabdi kepada Allah, mengabdi dekat umat, melalui rabu dekat pengajian mobil sebewah-bewah bentar dan dia harus maklumat saya buat lega itu berkenaan dengan kebutuhan. Tapi walaupun para masyayikh, para ulama kita nompak kalau bertumpaan seoleh mewah itu, kalau tak tetap beliau tak memperdulikan kepada beliau tetap merendahkan beliau tetap menyuarakan urusan akhiratnya. Sekali menabi kita kan lahir Pak Wajiro kan cerita di lega ya kok ada menabi itu walaupun beliau menggunakan fasilitas yang bagus, secanggih, sebagus, kalau pasti di antara maksud beliau adalah lengkian kita ceritaan, jadi mungkin karena berlaku dengan karena sebenarnya dengan cuma semata-mata beliau memakai fasilitas sewa, dan itu semata-mata di antara beberapa alasan yang adalah meninggikan derajat pas sekelas ketua BPNU atau sekelas Al-Mukarram ya pengasuh pondok pesantren naik buat mah dekat di mana ada kecil kesantren saya buat kepada generasi kita nanti akan ngomong dari tak dulu itu TV apa wah dia nggak punya pesantren menarik kan sih ya
maka perlu dibedakan kezuhudan itu secara definitif, ya harus dibedakan. Mana apa saya maksud dari zuhud? Jadi kita tak ini kita akhir zaman mengklaim kiai para ulama kita, ulama kita sekarang tak zuhud. Pada masanya ketika kita berbicara tentang Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ataupun ulama salafus saleh, ya ketika itu mungkin bukan kebutuhan, ya bukan kebutuhan, ya boleh sebenarnya. Nah jadi penempatan surga itu kita harus memahami lebih mendalam sehingga tak menghakimi orang-orang langkung-langkung para alim, para ulama kita dengan sembarangan. Ya, jadi orang-orang sesungguh kali ada memberikan nasihat kepada kita. Kenapa nasihat itu? Man adzanaba dzamban, siapa orang yang melakukan dosa, ya, ai tahammalu, orang-orang yang melakukan dosa, wa huwa yahaq, dalam melakukan dosa kan dia tertawa, senang. Ai wal hal annahu yafrahu bitahammalihi atau bitahammilihi, ya tahammulani. Ai wal hal annahu yafrahu bitahammulihi. Orang-orang apabila ada orang yang melakukan dosa, ketika dia melakukan dosa dia malah tertawa bahagia. Nabi pada orang sekali itu, jadi melakukan dosa bunga malah sampai gelap. Dahulu para suhad, para orang-orang suhud, fa inna yadkhulu an-nar, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan masukkan kepada orang yang seperti itu an-nar, kepada neraka, wa yabki, dan dia dalam keadaan menangis. Jadi menawi kita baca maka generasi rekan kita, zuriyah kita, orang-orang semua dengan kita tak akan mungkin akhir zaman. Alhamdulillah Allah bersahabat dan kita bersama dengan kumpul dekat kita bersama, bersama bersama. Tapi banyak di antara mereka bersama dengan semakin itu mungkin lagi kurang gemek, bersenang-senang sambil meminum minuman yang dilarang, ngeflay istilah, sambil dia melakukan dosa, ya di dalam melakukan dosa itu dia merasa bahagia, dia ekspresikan sampai orang lupa dengan segala itu, lupa akhir. Kalau itu dia menurut orang tersebut, maka nanti Allah akan masukkan dia ke neraka dalam keadaan menangis. Tidak ada. Pun kita waktu intinya kemudian melakukan dosa pas arwah sebenarnya dikurang. Coba-coba ke orang. Ternyata orang ketemu yes, agak jangan mereka sehingga ibu. Iya gila semua. Tapi dibagi dengan neraka, kamu akan diadab dan kamu akan menangis, ya. Jadi gelap bukan orang-orang bermaksiat kepada Allah, kalau seorang gemburan tanda jelaman dia nanti akan menangis dengan kepedihan. Jadi dia ya menggunakan na'udzubillah, obat dari hasil sekarang mencoba sebenarnya kemudian dikajauhan, kemudian kembali ke saya. Tapi ingat kebahagiaan itu adalah tanda nanti bahwasanya kita akan diadab, bahwa kita akan mendapatkan kepedihan yang sangat na'udzubillah. Jadi keburukan dari Allah setidaknya ketika kita melakukan dosa jangan sebenarnya ada aja saya melakukan dosa kan saya nyaman sekali, ya. Jodoh pas udah sungai kemudian ada orang sekejap mantan udah beda dari saya si mandi aku dulu sekali, ya. Hati ini
Jangan sampai setidaknya ketika kita memang tak kuat lampui aja ke ketaatan dari Allah, tapi setidaknya jaga cek sampai kita Allah cek seneng ketika melakukan dosa. Baik, baik. Engki setidaknya seharusnya kita menjadi maksiat itu. Kenapa? Agar kita nanti tidak menderita di akhirat sana. Ya. Kemudian kenapa kok seperti itu? Dawud Syekh Nawal Bantani menjelaskan dari debu orang-orang surga itu. Lianna haqqahu ayyandama wa yastaw fi Allah Ta'ala min dzalika. Ya. Karena sungguhnya haknya bagi orang yang melakukan maksiat dosa itu seharusnya dia harus menyesali dosa itu dan meminta ampun kepada Allah, bukan malah sebaliknya agar berhubungan. Oleh karenanya nanti Allah akan balas dia dengan kehinaan, Allah akan balas dia dengan kepedihan di neraka sana. Ya, kan itu. Ketika kemudian sebalik ekor orang-orang zuhud berkata menasihati kepada kita, wa man ata'a, dan barang siapa yang melakukan ketaatan, wa huwa yabki, dan orang itu sambil menangis hayatan min Allah Ta'ala, karena takut dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khaufan, ya, hayatan malu min Allah Ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khaufan, dan takut minhu ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala taksirihi fi tilka ta'ah, atas kekurangannya dalam melakukan ketaatan itu. Ya, barang siapa yang melakukan ketaatan dan sambil menangis, apa sebab nangis? Karena tulus dari Allah, karena takut dari Allah. Takut apa? Karena takut tak bisa nyepukati ketaatan kita. Ibadah bisa. Fa inna Allah yadkhulu al jannah. Maka suatu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan ke orang seketika itu dekat surga, wa huwa dan dia nanti dalam keadaan berseri-seri, dalam keadaan senang bunga. Dia sambil subhan sebagai pun ya. Wanawala Syekh Nawawi kan itu yafrahu wa yatal farhi li husuli maqbudihi wa huwa rahmullah ta'ala. Nabi Allah dapat dekat surga, bunga tak bisa kita bahasakan. Bahkan yang kocaki dalam kondisi surga, nikmat negara, nikmat surga, ya, sebab nikmat itu jalan tak bisa mengalahkan itu, cuma secercah kenikmatan. Penting di surga. Bahkan juga di Dawaki, nanti kita akan diberikan bidadari, diberi pelayan, saya baca kiwil. Bidadari sama keburan, kadang menambi nangis bidadari, kemudian tangisannya air mata yang terjatuh ke lautan, maka seketika lautan nanti menjadi manis nanti. Orientasi seajen menambi pas bidadari pas nangis. Setetes air mata dari bidadari jatuh ke atas saya itu, maka atas saya akan berubah seketika menjadi manis. Doa khulasan. Nah inilah akan kita rasakan ketika hidup di dunia kita melakukan ketaatan dan kita melakukan ketaatan itu nangis dekat jadi karena takut tak bisa nyambung lagi ibadah dan ketaatan, maka Allah akan masuk kita surga. Kenikmatannya lalu itu tiada habis, karena surga tempatnya puncak dari kenikmatan. Cuma Nabi bertanya, itu saya bunga sepas puncak, tak ada puncak. Ada tiga rumah solil, mungkin dari di sepeda motor situ terus bolong. Mereka mungkin terus jongkok, di satu sekian di dua. Ya, dari jongkok nanti jongkok, tempat dari jongkok sekarang itu dunia tidak akan hanya puncaknya kebahagiaan, kepuasan. Apa nama surga? Karena puncak dari kebahagiaan, puncak dari kepuasan itu adalah surga. Maka nanti kalau ingin masuk ke dalamnya, mereka kecil,
menyampaikan dengan sholat. Jadi antaranya kan itu ajaran Nabi kau angkat sambil nangis dekat ajaran Allah. Ya. Kemudian lebih dari kali bahkan tapi pas dia malah sedar bukan Abu Jahal pas nangis Allah Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini tuyul yang dimaksud Abu Jahal sambil nangis? Kenapa saya nggak bisa saya maksud? Bukan juga ya, artinya simbol ketawa kan simbol dari senang. Walaupun juga ada ketawa simbol dari cermat sehingga kan sekarang. Tapi yang jelas adalah itu simbol dari kebungaan kan ya. Begitu pula nangis simbol dari kesedihan kan sekarang. Paham? Akan tapi juga nangis juga menjadi simbol kebahagiaan. Kau tak bisa nampak dari saking hubungan apa keluar air mah. Ya, terutama dalam masalah Al-Quran. Nah ini saya dulu dari langsung. Ya, kita At-Tibyan fi Ulumil Quran pernah kita ngaji sebelum ekor. Jelamun di dalam keluarga karena ya. Ketika jeng Nabi makan dengan sahabat keangkui maus Al-Quran kelaban nangis. Ketika itu sahabat bertanya, Nabi tak bisa nangis ya Rasulullah, maka ya menangis. Dan itu boleh kesunahan khusus Al-Quran. Tapi ketika dalam sholat malah nanti hukumnya makruh ketika kita terlalu nangis orang-orang terseduh-seduh. Apalagi ketika diteruskan apa mau nangis? Karena nggak tahu utang, karena nggak tahu utang. Karena pun dari cerita hikmah. Jadi bentuk dan ular asolat penapa ketika rasa Jumatan. Jadi imam Barengkok baca mau sholat selanjut, sebagainya al-a'la al-sabis merupakan ada. Ketika orang ikut jalan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladdallin. Amin. Udah ketika baca surat tanpa cek hubus seakan-akan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Nangis. Makmu menangis itu kemarin. Alladhi dia mas. فاجعله ماء أحوى سنغرقك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ولا يخفى. Nangis makmum baru sudah jalan nangis. Ketika pun lestari sudah Jumat santrinya penasaran. Yang bisa dia jago lah gitu ya. Apa aja aktif sebagai santri terus juga nyempurnakan ibadah. Ketika apa cara ikut juga ketika ibadah baca khusus cara ikut ketika apa sudah macam saya sholat Jumat lagi tak sebelum kau entah Jumatan tak ubi lah yo menikut setong lo anjong. Ketika bicara sholatan ada videonya. Kalau kita tak terpenuh rasa seaduk, karena jadi mungkin aku sekolah jauh, ya. Nah, jadi ketika dalam sholat secara ilmu fikih, ya, lamun ketika kita nangis malah ada makruh di sana. Mungkin, tapi kenapa? Karena nanti akan mengibatkan gerakan-gerakan yang di luar sholat. Allah Akbar, dibiar mana? Saya musfar, pas busuk. Karena penting kan, karena penting buat terus apa? Nampak sedikit dulu, tantangan besar kali. Kalau sudah seperti itu kan sampai 3 kali gerakan yang disengaja bukan malah khusuk, bertal sholat. Mending pada naik terima, mending ikut naik terima, tapi nanti menjadi batal sholatnya.
ya. Maka di dalam sholat yang bukan sholat wajib, terutama kali itu makruh hukumnya nanti. Dari baik kita selamanya harus melakukan kotoran pas sampai nangis. Nah, kecuali juga doa, ya haram, ya Allah, dia punya otak, ya Allah, anak tak bisa atur, ya Allah, dia ketangkep, bagus saja, ya Allah, dia sakit bagus, maaf kita sedih, ya Allah, maaf nih, ya, matur dah, ya habis dah, ya, sampai masuk sah, sampai pas sedih, sampai ini mas sedih, ya, kau takut, ya, karena apa tadi pun apa, tak boleh terima doa. Padahal kita butuh ke Allah dan terwujudnya doa itu, ya, makanya hanya untuk Allah sampai jangan khawatir dan tangisan kita dalam ajaran kita taat dari sah, maka akan menjadi ketawa kita nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minyak kenapa kita melakukan ibadah. Jadi terakhir mungkin kita mungkin ngaji satu ilmu dua kan saya terbuka ketika sekolah kita ilmu sinafi itu baru amin jawaban terakhir dari nasihat itu dalam mewakili ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya dan menanamkan di dalam hati, pikiran, jasad rohani kita bahwasanya kita itu punya Allah. Ketika berambil masa di Allah, maka tak butuh kesalahan. Jadi masalah khawatir panjangan di Allah. Allah saya masalah, Allah saya punya masalah. Maka minta ke Allah, masma ke Allah. Mungkin sekali sampai saya kebebasan dan kebajikan sesuatu dari Allah. Maka pas saya minta ke Allah. Ya, sendi orang kerja santai aja keluarga. Tak kemudian sertifikat tanah warna subuh, sabar warna subuh. Kali itu tadi santai, tenang, panjenengan nanti Allah sendiri sudah takkan kurang sedikit. Ketika kita minta dengan Allah, maka lagi-lagi itu pun akhir-akhir itu sering menyerahkan beri masukan dekatan cerita mengilang lain-lain sehingga akhir zaman pakai sampai ke akhir zaman apa nama sebetulnya karena dunia semakin kan ketolongin keberanian kelu melalui lembatnya kireng-kireng ya kirengnya berapa semakin dunia berdunia tidak ada berikan ini juga. Kita ada lembaga lima pas HP jecer, beli bol dia, kau dia terusnya. Kita ada jembatan, apa nyawa, dah motor pos, tidak ada mata dia. Ikan ni gitu. Karena motornya mana kata, ketunjuk. Aku tak HP, mending HP nggak dikata, mau tak ibadah dia HP. Ini saya minta makan, HP makan, tak beliin pulsa. Ya sambil makan ya berbeda waktu HP dunia tadi nak karena berlaku semua tak ada dunia mana bisa makan sanggup sekolah dan madrasah lain tadi kita cukup berjasa lepas jumpa mungkin foto pulsa boleh foto data kita ada pesan dunia terus makan dunia kita duduki di kebun. Jadi sadar kan kita harus memisahkan kan, ya kita harus memisahkan antara dunia guru bayangan ini bukan jadi kita, ya jadi jangan terlalu menggantungkan hati dekat dunia, ya menggantungkan hati nyara kita sebagai pesadar tanaman di dalam hati. Pikiran jasad rohani kita, cik lamun kita di Allah. Nanti cik pikiran dunia mulu. Karena aku saya pikir semakin kita dipaksa mikir dunia. Jangan melenggang nanti ya. Karena pun di Allah maka atur dunia itu bukan dunia yang atur kita.
Ya Allah, ya kiamat nak ukur 100 triliun. Jangan, karena tak akan ruang sedikit pun kain Allah ketika hamba-hambanya meminta sedikit pun tak mau. Tapi tetap dalam kenyataannya kita pede minta ke bos. Ya kan? Lebih takut ke bos daripada ke Allah. Lebih takut dengan juragan daripada kepada Allah. Dia mungkin belum minta ya Allah lagi kita bos triliun sudah punya saya itu. Tapi kalau kita minta ke bos lain minta 100 juta. Oh iya, atas karena soal di 1 triliun. Tapi menurut kalau ya kau lagi waktu orang 1 triliun, ikan ini semua semakin tak kerasa banyak di antara kita telah merendahkan, menganggap Allah lebih kecil dari manusia. Allah itu ketika dari kita akhir zaman tetap Allah si maha sedikit khawatir. Terus kita dekatkan diri kita kepada Allah, selalu berhubungan dengan Allah. Terbuka hikmah dari ngaji juga dari zikir yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni orang dan dosa dan dosa panjenengan. Terbuka kelapan barakah dari kebaikan dan sedekah abadi dekat kita sendiri, keluarga kita, dekat keluarga kita, dekat orang-orang dekat kita. Allah jadikan semua keluarga kita keluarga sakinah warahmah. Setiap orang kita Allah dijadikan keturunan yang soleh-solehah. Semua hajat dengan kita dikabul dijawab oleh Allah. Semua masalah kita baca oleh Allah. Kita menjadi hamba Allah semoga dunia akhirat bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, dan kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan khatimah iman wal Islam. Taqabbal minna ya Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.